Shalom semuanya, apa kabar? Selamat datang semua di acara Natal Blooming Together Session hari ini. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan terpujilah Tuhan kita hari ini, kita semua bisa tune in dan siap menerima lebih banyak dari Tuhan hari ini. Luar biasa sekali hari ini belum membuka acara BTS atau Blooming Together Session untuk umum. Jadi saya rasa pasti di sini ada bapak-bapak juga ya. Dan pasti ada yang banyak dari luar Jakarta atau bahkan mungkin dari luar Indonesia. Boleh tolong menyapa di kolom chat kalau sudah ada yang tune in saat ini yang dari luar Jakarta? Mungkin ada yang dari Batam atau dari Surabaya atau dari Bali? Yes, terima kasih semuanya yang sudah menyapa. Shalom semua, terima kasih udah bergabung bersama kami malam hari ini. Atau mungkin ada bahkan yang dari luar Indonesia. Yang dari Australia mungkin atau yang dari Singapura. Wow, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya kasih karunia Tuhan tersedia bagi semua bangsa, pulau, suku dan bahasa. Dan saya percaya dan berdoa Anda semua dimanapun saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan baik-baik sama seperti jiwa Anda baik-baik saja. Karena kita semua adalah orang-orang yang disayang Tuhan Yesus. Natal selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi, disayang. Bukan sebagai seorang hamba tapi sebagai seorang anak. Nah kalau kita bicara tentang Natal maka tidak lengkap kalau kita gak bicara soal Maria, karena kisah Natal selalu dimulai dari Maria. Nah hari ini saya juga ditemani oleh seorang Maria yang sudah berada di bawah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu namanya adalah Maria Grace. Dia adalah ketua Bloom kita. Mari saya undang Ibu Maria untuk maju, untuk masuk ke layar Zoom. Shalom dan Bu layar. Ida, shalom semuanya. Shalom Bu Maria, apa kabar? Baik Bu Ida, apa kabar Bu Ida? Luar biasa, selalu baik karena Tuhan Yesus sayang sama kita Bu Maria. Amin. Gak nyangka ya Bu, sudah Natal lagi kayaknya baru kemarin kita merayakan Natal gitu ya. Cepet banget berlalu ya Bu Ida Cepet, waktu. bener. Baru kemarin kita hiruk pikuk mempersiapkan acara Natal, belum ya ngapalin skrip, cari baju, cari studio gitu. Natal lagi. Cepet ya. Iya benar. Nah Bu, Bloom ini hari ini kan mengadakan acara Blooming Together Session. Dan gak banyak nih yang tahu apa sih Bloom. Bloom ini adalah banyak mungkin yang sudah tahu kalau Bloom adalah divisi pelayanan wanita dari Bethesda Church. Tapi gak tahu Bloom itu apa, visinya apa, terus ngapain gitu ya. Apakah ini CG khusus wanita. Nah tolong Bu, mumpung ada ahlinya nih hari ini di sini. Saya minta Ibu Maria menjelaskan secara singkat Bloom itu apa sih dan kegiatannya apa, kapan berdirinya dan lain sebagainya. Oke Bu Ida, Bloom adalah Women Ministry Bethesda Church. Kami melayani para wanita dan juga sebagai anggota di care group yang tertanam di care group Bethesda Church. Oke. Bloom berdiri dari tahun 2020. Saat pandemi ya Bu Ida. Wow. Anggotanya adalah mereka yang sudah tertanam di care group. Ya. Baik yang di Jakarta maupun yang di luar kota Bu Ida. Ya. Gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi divisi Bloom ini adalah divisi pelayanan wanita dan sosial dari Bethesda Church. Dan sudah berdiri kira-kira hampir 2 tahun. Saya sangat luar biasa sekali nih kalau Bloom ini berdiri di masa pandemi dimulai. Berarti ini satu kemurahan Tuhan yang memang untuk Bloom gitu ya. Puji Tuhan Bu Ida. Ya. Bloom ini berkat dari kasih karunia Tuhan Yesus buat kita wanita untuk melayani Tuhan baik dari sejarah social arm maupun untuk wanita-wanita yang tertanam di care group Bethesda Church. Iya, luar biasa Bu Maria. Nah untuk itu setelah hampir 2 tahun ini kira-kira Bloom sudah apa aja kegiatannya Bu? Oke, untuk pelayanan wanita kami kurang lebih tiap bulan mengadakan
BTS atau Blooming Together Session untuk para anggota Bloom saja ya Bu Ida. Lalu secara berkala kami mengirimkan bantuan sosial ke panti-panti, baik panti asuhan maupun panti jompo. Selama pandemi kami juga mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan vitamin bagi anggota Bloom dan anggota care group yang membutuhkan. Secara berkala kami juga membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan di daerah-daerah terdampak sekitar Jakarta, Jabodetabek. Lalu juga ada bencana nasional, sebisa mungkin kami ikut membantu melalui lembaga sosial yang ada di sana ataupun gereja-gereja lokal. I see. Itu ya Bu. Seperti yang terakhir yang saya ingat adalah pada waktu ada banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara, kita sempat sama-sama mengadakan satu gerakan ya untuk mengirimkan baju, obat, bukan cuma baju dan obat tapi juga tangki air. Ya, ada juga genset Bu Ida. Ya, genset, sepatu boot. Ya, kami juga memberikan bantuan kepada nelayan yang perahunya rusak Bu Ida. Wow, kami kirimkan perahu buat para nelayan yang terdampak supaya mereka bencana. bisa segera kembali bekerja gitu ya, mendapatkan penghasilan lagi. Jadi begitulah kira-kira pelayanan Bloom. Kami bekerja sama dengan gereja lokal dan juga komunitas setempat yang ada di sana. Sebisa mungkin kita bantu. Betul, ya Bu Maria ya. Nah, karena visi dan misi Bloom itu bukan hanya untuk kita bukan sel group, tapi kita dipanggil untuk memperlengkapi wanita dan juga menjadi perpanjangan tangan bagi Bethesda Church. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, jadi dan juga menjadi terang ya Bu Ida. Enggak disimpan sendiri gitu ya Bu ya. Ya betul Bu Ida. Nah kita dipanggil seperti di Roma 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memerintah dan berkuasa di bumi ini. Jadi begitulah Bloom secara singkat teman-teman semua. Saya di sini ingin mengundang siapa saja yang sudah tertanam di Care Group Bethesda Church untuk yuk cus bergabung bersama dengan Bloom. Bersama-sama kita memperluas pemberitaan kasih karunia Tuhan melalui pelayanan wanita dan sosial gereja. Tapi sebelum acara ini selesai, kita akan memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Jadi silahkan mempersiapkan elemen perjamuan kudus, baik itu roti dan anggur. Dan di akhir acara ini kita akan mengadakan foto bersama khususnya yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Dan kita akan jadikan malam BTS ini suatu momen yang tidak terlupakan. Oleh sebab itu nanti di akhir acara jangan kemana-mana dulu. Kita nanti akan diatur untuk foto bersama. Nanti kameranya boleh dibuka yang ikut Zoom supaya ada kenang-kenangan yang tidak terlupakan. Baiklah teman-teman semua, kita akan segera memasuki Blooming Together Session Natal Bloom. Dan sepertinya tim worship sudah siap. Hari ini kita sungguh sangat diberkati karena praise and worship kita akan dilayani oleh tim yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Sound of Hope. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada bersama kami Bloom dan juga Sound of Hope.
makes the earth light in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, is known with me, and I have seen. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, He is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Hey, so I lift my hands, I bring my song, all of my
need is you. Jesus, Jesus. Natal adalah satu pesan untuk dunia melalui kita orang percaya. Dalam masa sulit, dunia menjerit, di mana Tuhan? Kalau Dia benar pribadi maha kasih, kalau Dia benar Tuhan, kenapa kita sedang mengalami kesesakan seperti ini? Dia ada di mana? Itu pertanyaan umum bagi orang-orang yang skeptis, yang sinis. Panggilan kita orang percaya sebagai gereja, sebenarnya kita dipanggil untuk menyatakan Dia. Tuhan tidak kelihatan, tapi lewat kita orang percaya. Siapa kita sebagai orang percaya? Alkitab menyebut kita dibilang anak-anak Allah. Bagaimana Tuhan bisa dilihat melalui kita? Lewat respon, sikap kita terhadap masalah. Bagaimana reaksi kita terhadap kesesakan, terhadap semua ketakutan, kecemasan. Disitulah orang bisa melihat Tuhan melalui cara kita berespon. Kita sama-sama ada dalam tekanan. Kita sama-sama ada dalam kesesakan. Seluruh dunia mengalami. Saya sebut ini sebagai bencana global. Tetapi bagaimana kita bersikap. Bagaimana respon kita di tengah goncangan ini. Disitulah orang melihat. Apa yang buat ini berbeda ya? Kenapa mereka lain dengan kita? Ini yang Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi artinya gini, dunia menonton kita. Saya bacakan satu ayat untuk saudara, Yesaya 9, ayat yang ke-6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Ini dia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, kebenaran, dan sekarang atau dari sekarang sampai selama-lamanya.
lihat kalimat kuncinya begini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dari banyak ayat-ayat tentang Natal, saya merasa ini salah satu ayat paling indah ya, yang berbicara dengan jelas mengenai Yesus yang ada dalam tulisan-tulisan Yesaya ya. Di sini dikatakan bahwa anak Allah akan memegang pemerintahan atas bahunya. Artinya apa yang kita dengar tadi, segala bencana, segala ketakutan akan berakhir karena pemerintahan ada di atas dia. Pengumuman Natal sebenarnya pengumuman di mana kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, seperti Tuhan datang dan mengumumkan kepada seluruh alam semesta kosmis ini bahwa dengar, sudah selesai. Sekarang saya ambil alih pemerintahan ini. Gitu. Dasar pemerintahannya dibangun, saudara, agak berbeda. Di situ dikatakan takhta Daud. Takhta Daud dibangun untuk menyatakan 3 hal. Yang pertama hadiratnya, the presence, lalu bilang pemerintahannya atau otoritasnya. Dan yang ketiga tentang kemuliaannya. Gitu. Nah, lalu tadi kita baca Yesaya mengatakan Mesias akan duduk di atas takhta Daud. Lalu dibilang gini, damai sejahtera tidak akan berkesudahan dalam kerajaannya. Kalau saya bicara pemerintah, judul kita hari ini untuk Natal, belum hari ini tentang pemerintahan hadiratnya. Pemerintahan dalam konteks Alkitab jangan disamakan dengan politik atau lain-lain. Tapi pemerintahan di sini mengacu pada satu badan kekuasaan suatu negara atau otoritas. Kalau kayak ke Alkitab berarti kerajaan Allah yang ada di atas bahunya. Ya. Dengan kata lain begini, Mesias akan membawa hadirat Tuhan. Gitu. Karena pemerintahan ada di atasnya. Gitu. Apa artinya membawa hadirat Tuhan? Membawa hadirat Tuhan adalah karena ia yang membawa otoritas pemerintahan. Membawa hadirat Tuhan itu artinya kita orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada dia, tinggal di dalam dia. Menyadari Tuhan, menyadari keberadaannya, itu dia. Hadirat Allah artinya, jadi kalau saudara membawa hadirat Allah, saudara sedang membawa satu otoritas pemerintahannya. Kehadiran saudara dimanapun, di dunia kerja. Kehadiran saudara dalam ibadah. Kehadiran saudara di mana? Kalau saudara sebagai anaknya, sebagai saudara umat tebusannya, saudara hadir dengan membawa otoritasnya. Kata kunci yang menjadi jaminan bahwa kita ada di situ adalah hubungan. Bukan pengetahuan. Jadi Kristen tanpa hubungan, tanpa pengalaman jumpa dengan Kristus, kita sedang gagal jadi Kristen. Yesaya 16 ayat yang kelima saya bacakan. Maka satu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia. Kata ini saya garis bawahi, dalam kasih setia. Dan di atasnya, dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Inilah pemerintahan hadiratnya. Berbicara tentang damai sejahtera, kebenaran, keadilan, ya. Jadi saudara lihat, Tuhan ingin menetapkan keadilan di bumi dan melihat manusia bertobat, ya. Di mana kerajaan Yesus dinyatakan di situ melalui siapa saudara? Yang tadi dibilang hadiratnya. Atmosfernya apa? Atmosfernya kasih. Seorang pemazmur menulis ini sebagai satu pesan profetik buat kita. Mazmur 110 ayat 2.
tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Kalau saya bicara Sion dari Mazmur ini, saya nggak bicara Sion secara geografis, tapi saya bicara Sion sebagai satu pesan, karena rumahnya dibangun di situ, hadiratnya ada di situ. Sion berbicara tentang satu pemerintahan Allah. Wah, berarti ketika orang percaya membangun penyembahan, kita sedang membangun hadiratnya. Sebagai apa saudara? Sebagai otoritas yang akan memerintah atas segala sesuatu. Nah, kalau ini benar-benar terwujud nyata, maka iblis dengan segala benteng-bentengnya sudah pasti hancur. Tidak punya otoritas, tidak punya kuasa, mereka dilemahkan, mereka diruntuhkan. Kenapa? Karena Yesus mengambil alih tempat yang sah itu. Jadi pemerintahan hadirat yang kita jadikan ini judul Natal kita hari ini. Berbicara tentang orang-orang percaya yang punya hubungan dengan dia. Kita, di mana kita ada, kita menghadirkan hadiratnya. Saya sengaja dalam persiapan ini menemukan semua dalam kitab Yesaya. Karena ini nubuatan, waktu Yesaya menubuatkan ini, bahkan Yesusnya belum ada. Nah, sekarang Yesayanya pun nabi-nabi sudah tak ada. Kita adalah generasi yang hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan mereka. Yesaya 42 ayat yang ke-10. Dibilang begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Terus dibilang gini, pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya. Pulau-pulau dan segala penduduknya. Ini yang saya bilang nubuatan buat kita. Kita ada di dunia, kita dikelilingi benua-benua, tapi kita sebagai bangsa yang terdiri dari pulau-pulau. 17.000 pulau. Hanya ada satu di dunia. Nah, nubuatan ini berbicara tentang nyanyian di pulau-pulau. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru di puncak gunung-gunung. Mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Dari tadi kalau saudara lihat ini semua bicara tentang menghadirkan hadiratnya. Ayat 13 ini akibat waktu orang percaya bertindak, waktu orang percaya menghidupi imannya. Itu. Kita buat tadi semua itu dengan iman. Ayat 13 dibilang ini, Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan. Seperti orang berperang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawannya. Saudara bisa lihat, Tuhan connect dengan kita waktu kita melakukan apa yang menjadi pesannya. Tuhan ikut terlibat di dalamnya. Satu bagian dari melakukan ini, saya simpulkan ini. Sebenarnya apa sih yang kita buat? Kalau saya bilang pemerintahan hadiratnya itu apa sih? Artinya gini, orang percaya. Atau saya bilang gereja, apa yang kita buat? Kita menciptakan budaya sorga turun ke bumi. Wah. Waktu atmosfernya di wilayah-wilayah, di mana aja, melalui hadirat Tuhan, itu menopang apa yang Tuhan inginkan dirasakan oleh banyak orang. Tidak bohong dalam atmosfer Christmas. Saudara bisa rasa di mall, saudara bisa rasa di tempat umum. Kita bisa dengar lagu itu. Tiba-tiba kita seperti dalam hitungan detik kayak kita pindah ke dunia lain. Saya nggak punya kata yang tepat, mungkin saya bisa bilang magic in the air. Kayak gitu. Jika kita mempertahankan atmosfer,
kita akan menuai iklim. Kalau kita mempertahankan iklim, kita akan menuai lingkungan. Waktu kita mempertahankan lingkungan, kita akan menuai budaya. Memang memelihara atmosfer penting. Karena atmosfer bisa berubah juga dengan cepat. Bisa. Gitu. Dan tidak ada apapun yang bisa menaikkan panas kondisi rohani secara individu lebih daripada doa dan penyembahan. Mungkin saudara tidak suka dengar khotbah. Tapi saudara bisa tertegun dengar satu pujian penyembahan. Karena itu kayak berita yang dikemas dalam keindahan. Satu pesan yang ditampilkan dalam keindahan. Luar biasa. Nah itu yang saya sebut budaya. Kalau saya bilang budaya saudara. Budaya lebih dalam dari pemikiran. Sebenarnya Tuhan tidak turunkan teologi dari sorga ke bumi. Tuhan pindahkan budaya di bumi seperti di sorga. Itu dia. Dia lebih dari pikiran. Budaya adalah satu cara berpikir yang melebihi pemikiran rasional. Lebih. Budaya dibangun ke dalam kelompok-kelompok orang kecil yang percaya gitu. Bahkan mereka nggak mampu menjelaskannya. Tapi mereka menikmatinya. Ini dia. Nah, kerajaan manapun ya mendapat tempat berpijak ketika pengaruhnya mendominasi satu area tertentu. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita juga menegakkan kerajaan Allah di bumi. Atau hadiratnya, atau dibilang kemuliaannya. Nah ini pesan biasa yang kita dengar tiap tahun. Saya ambil dari Lukas, dikatakan Lukas 2 ayat 11. Hari ini dia bilang, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengar ya, waktu Lukas sebut pengumuman ini saudara, Lukas menulisnya. Tapi yang mengumumkan adalah malaikat. Saudara lihat, di sini Yesus punya 3 jabatan penting dalam pengumuman ini. Juru selamat, raja yang diurapi, dan Tuhan. Nah hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Kata Tuhan dalam Lukas diambil dari kata kurios. Kurios artinya ini. Pertama, penguasa tunggal, itu arti kurios. Berarti malaikat mengumumkan begini 2000 tahun lalu. Hari ini telah lahir bagimu penguasa tunggal. Arti kurios yang kedua dibilang the bread keeper. Lumbung roti. Ya, arti ketiga dia bilang penguasa sistem. Manager system yang mengatur sistem. Nah, saya pilih kata ini sebagai pesan kuat buat kita. Ada lagi nih, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. 2000 tahun lebih dunia hidup dengan sistem dunia. Sistem yang gelap, sistem yang sudah kalah, sistem yang sudah kacau, penuh bencana, penyakit, semua masalah. Waktu Kristus lahir pengumumannya gini, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Apa artinya pesan yang saudara bisa dapat? Gitu. Di semesta alam ini ada 3 manajemen. Kerajaan Allah, kerajaan dunia. Kerajaan dunia pertama dipegang kepemimpinannya, otoritasnya kepada Adam, manusia. Lalu Adam tertipu menyerahkannya kepada Lucifer, kepada iblis. Ya. Nah, sejak itu dunia disebut dunia yang jatuh, dunia yang gelap. Manajemennya gelap, manajemennya gagal gitu. Nah itu disebut
kerajaan kegelapan. Yang dari awal nggak ada itu. Nah, jadi waktu Yesus datang, pengumumannya hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Apa yang kita mesti hidupi kira-kira saudaraku? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pikir baik-baik ayat ini. Artinya, siapa yang berkuasa, dia yang memanage. Masalah buat kita orang Kristen, kita mengaku Kristen, tapi kita tidak ganti manajemen kita. Kita hidup dengan manajemen dunia. Tapi kita ngaku Kristen, kita beribadah, semuanya. Kita tidak ganti. Itu yang membuat kita juga tidak berbeda dengan mereka. Kita juga kalah. Kenapa? Kita tidak ganti manajemen kita. Cara kerjanya kerajaan Allah nggak sama dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Dan hasilnya beda. Mari kita lihat. Ini isinya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Selama saudara masih pusing dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, sistem kamu masih salah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita nggak kekurangan orang pintar. Kita tidak punya orang benar yang tampil di bangsa ini. Kita cuma nyanyi tentang kebenaran. Tapi tidak ada manifestasinya dari kebenaran itu. Kita cuma berbicara tentang hal yang seperti itu saja. Ini kerajaan Allah. Bukan tentang makanan dan minuman. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini yang buat kamu berbeda. Ini yang membuat kamu bisa melewati masa krisis. Justru keadaan krisis memunculkan siapa kamu sebenarnya. Bayangin, firman Tuhan menyingkapkan hukum kerajaan Allah cuma dalam kalimat ini. Humbleness, kerendahan hati. Ini, Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa sih kasih karunia? Kalimat ini apa sih? Kata sakti saya sebut di belakang kasih karunia, terjemahannya ini, kemampuan ilahi. Hidup dalam kasih karunia artinya hidup di dalam kemampuan ilahi. Kamu gak bisa, Tuhan bisa bikin kamu bisa. Kamu gak sanggup, Tuhan bisa bikin kamu sanggup. Itu yang dibilang kasih karunia. Kalau kita menyadari kasih karunia dalam keberhasilan, dalam semua kesuksesan saudara, kita gak tepuk dada. Kita akan kembali semua untuk Dia. Karena Dia yang memampukan saya mampu. Itu dia. Wow. Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan. Lihat semua manusia. Saya nggak ngomong agama di sini. Dibilang semua manusia sudah nyata. Perhatikan kata sudah. Kata sudah. Bagi semua orang. Pertanyaannya gini, tapi kenapa nggak semua orang terima ya Pak? Di situ. Di situ. Kamu harus merendahkan dirimu untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Ayat paling populer kita sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tahu nggak? Kasihnya akan dunia ini. Akan dunia. Bukan satu golongan.
Sebab itu diberikannya anak yang tunggal. Nah, lihat itu. Supaya barang siapa percaya, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya jabarkan, dengar. Kasih Allah akan dunia berarti keselamatan sudah disediakan untuk dunia. Pertanyaannya gini, kenapa kita belum terima? Kenapa banyak orang belum terima? Di sini dia. Di sini. Sudah disediakan secara cuma-cuma. Tapi untuk kamu mengambil, mendapat, menghidupi keselamatan itu ada satu. Barang siapa percaya. Itu poinnya. Sistem dunia sedang bilang begini. Berusaha supaya kamu jadi nomor satu. Promosikan dirimu. Kalau enggak kapan lagi? Ambil, kamu pantas dapat itu. Belum media sosial dengan segala kesan angkuh, egois dan kasar. Lihat pesan Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua orang yang ada di dalam dunia. Semua yang ada di dalam dunia maksudnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, mungkin habis ini kamu juga akan dengar pesan Natal di mana aja. Ya, semua ada di mana-mana. Tapi saya mau tutup dengan ini. Malaikat tadi bilang gini, kalau saudara baca. Ayat lanjut gini, dibuka pengumumannya dengan nyanyian. Bunyi nyanyiannya gini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sudah biasa bertahun-tahun dari Natal ke Natal saya juga pakai ayat ini terus. Sampai satu waktu saya dapat penyegaran kembali dari ayat ini. Saudara, contohnya gini, tadi Sound of Hope itu mereka kalau mau nyanyi, mereka menyesuaikan nada dasarnya dulu. Suara mereka dengan nada dasar yang diberikan disesuaikan dengan keyboard. Baru mereka nyanyi, kedengarannya bagus banget, harmoni banget. Itu. Satu paduan suara kalau dia mau nyanyi, konduktornya mesti bunyikan garpu tala, semua menyesuaikan dengan itu. Baru nyanyi. Nah, sistem yang datang dari sorga ini, malaikat bunyikan garpu tala. Itu nada dasar sorga lagi dibunyikan. Begini caranya. Kamu mau damai sejahtera. Muliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Sebenarnya sederhana. Kamu mau damai sejahtera dalam segala lini. Satu, muliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Pesan ini datang didengar oleh orang yang paling sederhana, gembala di padang. Dan dia yang bawa sistem ini lahir di tempat paling hina, kandang binatang. Yang punya langit dan bumi, datang ke bumi, nggak ada tempat tinggal. Dan dia ambil tempat yang paling hina sama binatang. Bisa tangkap nggak? Artinya, kalau Yesus lahir di istana, saya dan saudara juga nggak ketemu dia. Justru dia memilih tempat paling hina, supaya orang yang paling hina bisa ketemu dia. Dimanapun kamu mendengar berita ini, apapun keadaan kamu, apapun situasi kamu, mungkin kamu ada di bawah titik nol. Tadi dibilang gini, kasih karunia Allah akan memampukan kamu. Saudara, kita tidak butuh yang lain. Ada waktu di mana uang berhenti berbicara. Ada waktu di mana pangkatmu berhenti berbicara.
Ada waktu di mana posisi kamu, semua kedudukan kamu, otoritas kamu pun berhenti berbicara. Kita butuh satu yang mengatasi semuanya. Namanya kasih karunia. Kemampuan Allah. Masuki dan akhiri tahun ini dengan kata yang penuh kuasa. Kasih karunia. Kiranya itu tidak menjauh dari saudara dan saya. Dibilang gini, orang yang hidup di dalamnya, dia akan tersenyum melihat hari depannya. Apa yang buat kamu bisa tersenyum? Bukan kemampuan kamu. Sekali lagi, kemampuan Allah yang diam di dalam kamu. Selamat Natal artinya gini, selamat hidup dengan sistem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin berdoa sebentar. Saya ingin mau mengajak saudara. Jangan lalui begitu saja. Tapi panggil Yesus. Bilang, mari Tuhan, datang dalam hidupku. Memerintahlah dalam hidupku. Izinkan dia. Izinkan dia ambil alih. Dan saudara mulai masuk dalam satu sistem yang baru. Sistem yang tidak bisa dikalahkan oleh sistem dunia ini. Sistem yang buat kamu bisa melalui semua masa-masa krisis ini. Karena ada kemampuan Allah yang menyertai kamu. Dalam nama Yesus. Amin. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum I
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan menyebutkan roti dalam Yohanes 16 sebagai tubuhnya. Pikir baik-baik. Kenapa dia bilang itu? Lalu dia bilang anggur, yang dipegang anggur. Tapi bilang minumlah, ini darahku. Saudara tahu nggak pesannya kira-kira? Berarti tubuh dan darah Yesus memberi kamu identitas ilahi. Sayang kalau ini hanya nyangkut di pikiran. Harusnya ini mempengaruhi alam bawah sadar kamu. Sampai dia juga mempengaruhi cara kamu berpikir. Sebab itu jadikan ini satu tindakan iman. Mari kita pegang roti ini sebelum kita makannya. Kan dia percayakah kamu bahwa roti yang di tanganmu adalah persekutuan kamu dengan tubuh? Apa itu coba saudara? Connect with God. Bukan prestasi kamu, bukan karir kamu yang menentukan. Tapi tadi, kerendahan hatimu, iman kamu, kerinduanmu untuk berhubungan dengan Dia. Percayakah kamu bahwa roti yang di tanganmu ini adalah persekutuan kamu dengan tubuhnya? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Nah, satu hal di Taman Getsemani, Yesus pun ambil cawan. Tapi yang dia minum namanya cawan kutuk. Tahu saudara, itu cawan yang harusnya saya dan saudara minum. Dia ambil kutuk dunia, dia minum. Yesus lakukan itu untuk kita. Hari ini saudara sedang pegang cawan, namanya cup of blessing. Kita minum cawan berkat, menggantikan cawan kutuk yang harus kita minum. Artinya saudara, apa yang Yesus buat kita? Dia buat pertukaran. Ini kasih karunia. Percayakah saudara bahwa cawan yang ada di tanganmu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Bapa, begitu kami meminumnya, kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Tidak ada lagi penyakit kutuk apapun. Semua sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami menyambut ibadah, peristiwa, momentum Natal, bahkan tutup tahun dan memasuki tahun ini dengan kemenangan karena Yesus sudah menang buat kita semuanya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembalilah dalam aktivitasmu. Kembalilah dalam hidupmu, semua pekerjaanmu. Ketahui satu hal, Tuhan itu baik. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu. Mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Sembah dan puji
wow, selalu diberkati, tidak pernah tidak. Dan rasanya gak kepingin selesai ibadah Natal hari ini ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pendeta Kris Manusama. Kami selalu berdoa kiranya hikmat dan urapan Tuhan menyertai Om kemanapun Om diutus. Keluarga Om diberkati, dilindungi, dijadikan makin sejahtera oleh Tuhan Yesus. Kiranya kemanapun Om pergi, kemurahan Tuhan selalu menyertai dan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Membongkar fondasi-fondasi pengenalan akan Tuhan yang keliru dan menggantikannya dengan pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi terima kasih Om Kris, terima kasih juga Sound of Hope. Jangan kapok melayani di Bloom. Terima kasih teman-teman semua, dan sebelum acara ini selesai seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan foto bersama, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu the woman behind the gun. The woman behind the scene. Jadi ini adalah, silakan. Halo, saya Ping Ping. Hai, saya Estrin. Saya Ria. Ya. Kita akan foto bersama ya. Sebelum selesai, boleh yang di rumah tolong kameranya dibuka dan siap-siap ya. Udah siap? Kameranya tolong dibuka. Wah, ada bayinya lucu deh. Oke, tahan dulu ya. Senyum dulu. Oke, ganti pose. Tahan. Terima kasih semua. Udah ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu tuh fotonya kan nggak cukup sekali. Oke, thank you semua yang sudah bergabung dengan Natal Bloom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Grace always.